Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa nur qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada pimpinan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap para habaib, para asatid, para hadirin, para hadirat yang sudah berkenan hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat segera diijabah oleh Allah. Kita semua diberikan keturunan soleh solehah, kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam hari ini kita bersama-sama belajar membaca kitab Nasaihul Ibad dan sampailah ke Maqalah al-khamisata asyar, Maqalah yang ke-15 an jumhuril ulama, datang dari sebagian para ulama. Annal fikrata ala khamsati aujuh, bahwasanya fikrah atau berfikir, bahasa akrabnya tafakkur, memikirkan. Annal fikrata ala khamsati aujuh, tafakkur itu datang dari 5 arah. Artinya yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita tafakkurkan agar kita semua semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, itu ada 5 macam. Nah, selain 5 macam nggak usah dipikirkan. Termasuk apa? Rizki. Nah, ya, rizki itu nggak usah difikirkan teman-teman. Nah, ya, karena rizki itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berusaha ditambah dengan berdoa. Setelah itu kita kembalikan kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak usah pusing-pusing memikirkan rizki. Makanya di dalam Maqalah sebelumnya itu Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara penyebabnya apa? Beliau tidak pernah memikirkan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Apa itu rizki? Beliau enggak pernah pusing untuk memikirkan rizki. Al-harokah barokah, yang penting ada gerakan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, la ibadata katafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur, seperti memikirkan. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang-orang yang arif billah, al fikratu sirajul qalbi, tafakkur itu cahaya hati. Fa idza dhahabat
fala idha'ata lahu. Apabila cahaya hati tersebut hilang atau tidak pernah tafakur, maka hilanglah cahaya tersebut. Fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Kalau sudah tidak pernah memikirkan keagungan Allah, keesaan Allah, keistimewaan apa yang telah diciptakan oleh Allah, fala idha'ata lahu, maka tidak ada cahaya di dalam dirinya. Wa fil khabar, dan di dalam khabar dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Berfikir sejenak, merenung, yang difikirkan tadi ya bukan zat Allah, akan tetapi makhluknya Gusti Allah. Ya termasuk memikirkan jiwa-jiwa kita semua. Ya, memikirkan tafakur. Sehingga dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang telah mengetahui, mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berpikir yang ada di dalam diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kepala, mau kita renungkan, mau kita fikirkan, kemudian kita tahu dan kita kenal, maka faqad arafa rabbah, kita semua akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedua mata bisa melihat bagaimana cara Allah menjadikan dua bola mata ini bisa melihat. Dengan dua telinga kita semua bisa mendengar bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan telinga ini bisa mendengar. Dengan kedua kaki kita bisa melangkah, dengan kedua tangan kita bisa bergerak. Belum yang kita fikirkan anggota badan yang ada di dalam, ada detak jantung, ada nafas, ada lambung, paru-paru dan lain sebagainya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu hidup? Di dalamnya ada hati, kadang-kadang hati ini senang, gembira, kadang-kadang hati ini sedih, gundah gulanah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau memikirkan apa yang ada di dalam jiwa kita, ya, maka kita semua pasti akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang ada di bumi, yang ada di langit. Ya, bulan itu muncul kalau sudah tiba malam hari. Matahari muncul kalau tiba pagi hari. Di atasnya ada banyak bintang, planet-planet. Langit ini nggak pakai saka lagi, akan tetapi berdiri kokoh. Bagaimana gunung, bagaimana lautan, wow, banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita tafakuri, untuk kita renungi. Sehingga orang yang berfikir dikatakan berfikir sejenak, sesaat, sebentar, khairun min ibadati sittina sanah, maka lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Alhamdulillah. Jadi meneng tapi bari mikir. Ya, meneng bari mikir. Aja meneng ngelamun aja. Meneng bari mikir. Apa yang kita lihat sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pandang sambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndeleng gunung sambungaken bari Gusti Allah. Ndeleng laut, ya Masya Allah, perahu semakin kesini semakin banyak, tapi subhanallah iwake belintok-entok.
Iya, juragan-juraganku duwe kapal gede-gede sampai 10, 20. Iya, beli ngempani maning. Iya. Tapi subhanallah belintok-entok. Inilah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tafakur ini ibadah yang ringan, akan tetapi ganjarannya khairun min ibadah sitina sanah, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Nah, kemudian ke bawahnya fikratun fi ayatillah, 5 poin yang perlu ditafakuri. Yang pertama adalah fikratun fi ayatillah. Yang perlu ditafakuri adalah yang pertama tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai at-taqwiniyah, ai fi ajaibi masnu'atillah al-bahirah wa athar qudratihil batinah wa dhahirah mimma intasyara fi malakutis samawati wal ard. Jadi poin yang pertama yang harus kita tafakuri adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di mana? Ada di muka bumi, ada di langit, banyak. Di bumi saja banyak ciptaan Allah, belum di langit ya, belum nanti di akhirat ada surga, ada neraka dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berpikir ya tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat diri kita, pikirkan ya, lihat gunung, berpikir, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan begitu ya kita semua akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ajaibil masnu'ati nafsik, nah termasuk kita disuruh memikirkan diri kita. Qala Allah Ta'ala unduru madza fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unduru, lihatlah, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Delong ning dhuwur ku ana apa? Setelah kita melihat ada bulan, ada bintang, ada langit ya, pikirkan, sambungkan kepada Allah bahwasanya itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di bumi apa yang kita lihat? Gunung, lautan ya, banyak. Sambungkan kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Lihat gunung, subhanallah, akan menambah keimanan, menambah kepercayaan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam jiwa-jiwa kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Ya, artinya kalau kita mau merenung, mau berpikir ya, di dalam jasad kita, jiwa kita cukup sudah. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita fikirkan, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawalad minha. Nah, kalau kita sudah mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi, kita lihat dan kita renungi, yang ada di langit kita lihat dan kita tafakuri, yang ada di dalam diri kita tafakuri. Yatawallad minha at-tauhid wal yaqin. Kalau sudah mau bertafakur, maka muncul apa yang muncul? At-tauhid wal yaqin, ketauhidan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tafakkur yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Dan kalau kita mau merenungi
apa yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam diri kita, maka akan menambah pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, fil afaq, di ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam jiwa-jiwa mereka, hatta yatabayyan lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hak, benar. Ya, makanya tidak ada agama yang paling benar itu salah. Ya, yang benar itu tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Ya, bahasa Arabnya apa aja? Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Sering kita mendengar, artinya kadang-kadang salah. Tidak ada agama yang paling benar di sisi Allah kecuali Islam. Yang paling benar ini salah, berarti ada yang benar. Nah, yang paling benar Islam, berarti bisa jadi selain Islamnya itu ana bener-bener ya. Nah, sehingga artian yang pas itu tidak ada agama yang benar, bukan yang paling benar. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Ini lebih tegas seperti itu dan lebih soheh untuk menghilangkan keraguan-raguan kita terhadap agama yang kita anut. Kemudian yang perlu dipikirkan yang kedua adalah fikratun fi ala ilah. Kalau yang pertama tadi kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, mikirkan apa yang ada di langit, yang ada di gunung, yang ada di dalam diri kita. Dan hasilnya kalau kita sudah mau berpikir memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan muncul keyakinan kita, pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Sehingga ya semakin yakin, semakin percaya, sehingga bisa tidak memikirkan apa yang telah dijamin ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua fikratun fi alaillah, memikirkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua memikirkan atau tafakur, mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Ai fi ni'amihi allati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina, yaitu memikirkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Ya, apa nikmat itu? Ya banyak, termasuk kehidupan, sehat, waktu kosong, ya ibadah, duduk di majelis ilmu, ini nikmat. Ya belum lagi masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ketawa. Ya ini nikmat dan perlu dipikirkan. Agar apa? Agar kita ingat yang memberikan nikmat ini tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, makanya habis makan alhamdulillah,
supaya kelingan ning Gusti Allah. Wa qala ta'ala wa in ta'udu ni'matallah la tusuha, dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada nikmat yang datang kepada kalian kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir yang kedua ini memikirkan nikmat-nikmat Allah. Kalau sudah mau kita memikirkan nikmat-nikmat yang datang dari Allah, yatawallad minha al-mahabbatu wasyukur, maka akan muncul, akan tumbuh rasa senang, rasa cinta dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Oleh rezeki nomplok ya dipikirakan ya, rezeki dadakan alhamdulillah, otomatis seneng tabli ning Gusti Allah, seneng otomatis, syukur tabli syukur alhamdulillah, beli ngayal maning dakatega ya, tiba-tiba rezeki teka dadakan, otomatis akan senang kepada Allah dan akan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mau memikirkan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun nikmatnya, kecil ataupun besar ya, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga kita bersyukur alhamdulillah, sehingga kita merasa senang, merasa cinta, tambah cinta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Masih bisa ngaji alhamdulillah, masih bisa mangan alhamdulillah, duitnya masih akeh belintok-entok alhamdulillah. Nah, sehingga orang-orang yang memikirkan nikmat-nikmat Allah nanti akan memunculkan, akan menghasilkan tambahnya rasa cinta kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yang perlu ditafakuri adalah fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Tafakur, kita memikirkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan janji Allah. Lil a'mal allati wasafallahu biha awliya'ah wa fima a'adda lahum minal khairil ajil wal ajil. Karena di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengumbar janji ya, orang yang sholat seperti ini, orang yang taat akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga untuk kita fikirkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun, ya jelas berbeda. Orang yang beriman akan diberikan sesuatu yang istimewa dari Allah, sedangkan orang yang fasik, orang yang munafik, apalagi orang yang kafir ya akan diberikan sesuatu yang mengerikan kelak di akhirat. Waliyadu billahi min. Di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memberikan, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membenarkan bil husna fasanuyassiruhu lil yusra,
maka kami kata Allah akan mudahkan orang tersebut. Amin ya rabbal. Urip ning alam dunia gampang, ning alam kubur gampang, ning akhirat gampang. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat saya la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepada mereka, dan juga Allah janjikan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, amal taat, amal baik, bahwasanya akan mendapat ganti dari Allah di muka bumi, di dunia, sebagaimana Allah Ta'ala mengganti orang-orang sebelum kita, sebelum mereka. Artinya orang yang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin sholat ya pasti akan mendapatkan ganjaran yang baik, yang bagus ya, ada. Dan janji Allah itu enggak pernah meleset ya, beda dengan janji manusia makin meleset. Minggu Arab diparani minggu Arab kok minggu maning, diparani kok durungana minggu maninge bae akeh mlesede. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melanggar janji. Ya, di dalam Al-Qur'an ini Allah Taala menjanjikan bagi mereka yang beriman dengan surga, dengan keridhaan Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Taala menjanjikan untuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufar ya, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal pilih saja. Dan itu perlu untuk kita tafakuri ya, supaya apa? Ya, supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau bertafakur tentang hal tersebut, yatawallad minha ar-raghbah, akan muncul dari diri kita apa itu ar-raghbah, semangat ya, semangat, keinginan untuk selalu melakukan amal soleh, untuk selalu berbuat yang baik, untuk selalu berbuat yang bagus, yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita disuruh milih jadi orang yang beriman atau orang fasik, ya tentu jadi orang yang beriman. Kalau kita disuruh milih orang yang sholat itu akan diberikan kebaikan, orang yang tinggalkan sholat akan diberikan keburukan, milih ini ya milih ingin melakukan sholat. Makanya perlu difikirkan supaya apa? Tumbuh semangat, tumbuh keinginan untuk senantiasa melakukan amal soleh, amal baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil akhirati ay wa thamratu hadza tafakkur mahabbatu suada. Ya, akan muncul rasa keinginan, semangat, sehingga dia mau melakukan amal soleh, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baik di dunia maupun di akhirat akan dijadikan orang yang selamat bahagia. Amin ya rabbal. Kemudian berikutnya yang keempat, fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Yang perlu difikirkan adalah memikirkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang malas, bagi orang yang tidak pernah sholat, bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memberikan ancaman-ancaman. Di antaranya innal fujara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang fajir
tempatnya adalah neraka jahanam. Maka kalau kita mau berpikir, mau merenung tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, yatawallad minha al-haibah, akan muncul ya di dalam diri kita al-haibah, pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu hati-hati agar tidak melakukan perbuatan dosa karena tahu ancamannya. Orang yang buruk, orang yang cengkal, orang yang gak mau ibadah, ya, orang yang fajir, tempat kembalinya neraka. Sehingga kalau kita selalu berpikir, ya otomatis kita akan hidup ini hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa minha fikratun fi taksiri nafsi anit ta'ah. Yang perlu difikirkan adalah kekurangan diri kita di dalam menjalankan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dipikir-pikir itu banyak sekali kurangnya. Sholat saja ya nggak usah jauh-jauh, sholat kita banyak kurangnya. Sedangkan sholat yang baik, yang bagus, yang akan diterima oleh Allah itu yang khusyuk, yang hatinya hadir. Nah, tidak ada di antara kita dari mulai takbir sampai salam dalam keadaan khusyuk, nggak ada. Nah, iya, cokot lambuk baik gerak. Ya, pamaning kenang gempa kayak pada Melayu buah apa. Ya, nggak ada yang khusyuk. Berbeda dengan orang-orang dulu. Ya, Imam Ali itu rumahnya kebakaran, beliau masih tetap dalam keadaan sholat. Padahal tetangganya, keluarganya teriak-teriak kebakaran. Tapi beliau tidak merasakan panasnya api dunia, karena yang ada di dalam pikirannya begitu dahsyat, lebih mengerikan api yang ada di neraka. Wah ya, kita jauh dengan beliau-beliau. Oleh karena itu banyak kurangnya, dan ini perlu untuk kita tafakuri, ya, supaya apa? Supaya tidak sombong. Perlu ditafakuri. Ai an ibadatillahi ta'ala wa fi iqbali li suhtihi ta'ala bi ityanihi ma nahahu anhu ma'izanillahi ilaih. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak ciptakan bangsa jin, bangsa manusia kecuali untuk menyembah Gusti Allah. Wa qala ta'ala fasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya ini akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita fikirkan ketika kita kembali kepada Allah, apa yang kita bawa. Ya, apakah kita akan membawa dosa yang begitu banyak, naudzubillahi min, atau membawa pahala, membawa ridho Allah, ridho Rasul yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu difikirkan dan perlu diamalkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia dari nol, dari tidak ada dosa, bersih suci. Ya, bersih suci, laka dosane. Ya, sing gawe kotor ya kula sampeyan kabeh. Maune bersih suci ya wis balik, mulai
dihitung dosa, wow, wis pirang-pirang dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita mau merenungi hal tersebut, yaitu memikirkan kekurangan kita di dalam taat kita kepada Allah, yatawallad minha al-haya, akan muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isin ning Gusti Allah, padahal Allah menciptakan manusia untuk ibadah, ternyata tidak, ake nganggure daripada ibadah ya, sehingga malu kepada Allah. Ai wa hada tafakkur yazidu fi khaufika minallah, dan akan menambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sudah ada rasa malu, sudah ada rasa takut, ya insya Allah kita menjalani kehidupan ini akan dijalani dengan penuh kehati-hatian. Sekiranya dilarang, jauhkan. Sekiranya dosa, singkirkan. Sekiranya pahala, ambil, laksanakan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah, kekuatan, taufik, inayah, sehingga kita semua mampu menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan kelak kita semua berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulliya salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Jadi pada Magola 15 ini panjang. Ya, panjang. Ini masih panjang ini. Sehingga insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladil mabruk.